Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue bakal ngebahas tugas dari mata kuliah pengantar teknik informatika. Tugasnya yaitu mereview salah satu materi yang sudah pernah diajarkan sebelumnya. Nah, buat lo yang penasaran apa materi yang bakal gue review kali ini, monggo ditonton videonya. Sebelumnya, perkenalkan nama gue Radiadi Pratama. Gue dari kelas D2 Informatika, dan sekarang gue masih semester 1. Nah, materi yang bakal gue review yaitu tentang sejarah dan perkembangan komputer. Di zaman ini, teknologi sudah semakin canggih. Teknologi sudah banyak membantu kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Contoh simpelnya saja, seperti smartphone kecil yang sering kita gunakan sekarang ini. Dari smartphone ini, kita bisa melakukan banyak hal dengan mudah dan simpel. Seperti belanja online, kita hanya tinggal membuka aplikasi online shop dan memilih barang yang ingin kita beli. Dan segera membayarnya, setelah itu kita tinggal menunggu barangnya sampai di rumah deh. Simple bukan? Dan masih banyak lagi hal yang bisa kita lakukan menggunakan smartphone ini. Selain smartphone, ada juga teknologi yang namanya laptop atau komputer. Lu semua pasti udah nggak asing lagi kan sama yang namanya laptop. Laptop sama komputer itu sebenarnya hampir mirip aja sih. Laptop itu cuma wujud simpel dari komputer aja. Makanya sekarang laptop udah jadi pilihan banyak orang. Selain banyak membantu kita dalam kegiatan kerja dan kuliah, laptop juga dapat kita masukkan ke dalam tas. Dengan begitu, kita jadi bisa membawanya kemanapun kita mau. Tapi tahu nggak, sebelum adanya laptop yang bisa masuk ke dalam tas, dulu komputer memiliki ukuran yang sangat besar. Bahkan satu ruangan besar pun hanya bisa diisi dengan satu komputer saja. Penasaran kan sama sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi? Silakan simak video ini sampai habis, karena gue mau review materi tentang sejarah komputer. Sebelum gue mulai, di sini gue cuma mau ngasih tahu aja kalau gue juga masih belajar. Jadi kalau nanti ada yang salah, mohon dikoreksi, biar kita sama-sama belajar di sini. Di dalam sejarah komputer, komputer dibagi menjadi 4 generasi, yaitu 1. Generasi pertama, komputer generasi pertama, dari tahun 1946 sampai 1959. Komputer generasi pertama dibuat pada tahun 1946 dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung vakum tersebut dikenal tidak efisien sebagai komponen dasar karena cepat sekali panas dan memerlukan daya listrik yang sangat besar. Electronic Numerical Integrator and Computer atau disingkat ENIAC adalah salah satu contoh komputer generasi pertama yang diciptakan oleh J. Presper Eckert dan John Mauchly di University of Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat sekitar 30 ton. Bahasa yang digunakan pada ENIAC ini adalah bahasa mesin. Bahasa ini menjadi bahasa pemrograman yang sangat dasar, dan bahasa ini hanya dimengerti oleh komputer. Ciri-ciri komputer generasi pertama. Ukuran hardware lebih besar, interior desain OS dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Program hanya dibuat dengan bahasa mesin, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data, membutuhkan daya listrik yang besar, perlu mesin pendingin, kapasitas penyimpanan yang kecil, kinerja lambat, memakai konsep stored program, dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama. Menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit.
Komputer generasi kedua 1959 sampai 1965. Komputer pada generasi kedua ini sudah menggunakan komponen dasar yang berbeda dari generasi pertama, yaitu teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien dibanding tabung vakum. Jika pada generasi pertama masih menggunakan bahasa mesin, untuk generasi kedua sudah menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Dengan ukuran yang lebih kecil, komputer generasi kedua ini banyak digunakan di beberapa instansi seperti universitas, perusahaan, hingga pemerintahan. Mesin yang pertama kali digunakan teknologi ini ialah superkomputer. IBM juga telah membuat superkomputer dengan nama Prairie Ren dan Stretch serta menjadikan komputer dengan nama Lark. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran dan COBOL. Memori utama menggunakan magnetic core storage. Menggunakan simpanan eksternal sebagai magnetic tape dan magnetic disk. Mampu memproses secara real time dan juga real sharing. Ukuran fisik lebih kecil daripada komputer generasi pertama. Kinerjanya lebih cepat, daya listrik yang digunakan pun lebih kecil. Komputer generasi ketiga 1965 sampai 1971. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965, di mana pada masa itu komputer ini dibuat menggunakan Integrated Circuit, disingkat ICS. Teknologi ini menggeser transistor sebagai komponen dasar komputer. Namun transistor masih tetap digunakan, akan tetapi ukurannya lebih diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di integrated circuit bersama dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor. Dengan tampilan sistem operasi, selain itu, komputer ini menghabiskan biaya yang lebih sedikit daripada komputer pada generasi 1 dan 2, sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. Listrik yang digunakan lebih hemat, software akan lebih meningkat, harga kian terjangkau, memori memiliki kapasitas yang lebih besar. Kecepatan menggunakan integrated circuit sehingga kinerja komputer lebih cepat. Sudah dapat menggunakan multiprocessing. Sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan audio. Mampu berkomunikasi dengan komputer lain. Komputer generasi keempat 1971 sampai sekarang. Komputer yang kita pakai pada saat ini merupakan komputer generasi keempat, di mana generasi keempat ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Intel merupakan sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor, karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang lebih besar menjadi sangat kecil, sehingga membuatnya lebih efisien. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan, sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh pertama kali pada tahun 1984. Sebuah sistem operasi untuk dapat dijalankan dari perangkat komputer. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi keempat ini, seperti diciptakannya mouse, Graphical User Interface atau GUI, hingga komputer jinjing yang disebut sebagai laptop. Prosesor atau yang kita sebut CPU selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga saat ini. Ciri-ciri komputer generasi keempat. Dapat menggunakan large-scale integration, sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Dipasarkan juga pada sektor perorangan, selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop. Komputer generasi kelima, sekarang sampai masa depan.
Pada generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Perkembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Tidak cukup sampai di situ, komputer generasi ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Ciri-ciri komputer generasi kelima. Komputer masih menggunakan teknologi LSI namun akan mempunyai banyak perkembangan. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Semakin cepat dalam pemrosesan informasi, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan pastinya lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Kesimpulan. Komputer adalah salah satu alat yang pertama kalinya membantu dalam perhitungan. Komputer juga tidak hanya sebagai alat untuk menghitung saja, tetapi semua aspek kehidupan dapat dilakukan lebih mudah dan cepat dengan komputer. Dilihat dari generasi ke generasi, dari awal generasi pertama sampai sekarang, komputer sudah mengalami perkembangan dan perubahan yang cukup pesat. Dan komputer dari generasi pertama sampai sekarang semakin canggih lagi, yang lebih dapat mengefisien waktu dan biaya. Saat ini, dunia komputer sudah semakin canggih dengan teknologi baru yang bermunculan dan juga yang ramah lingkungan. Laptop merupakan suatu perangkat komputer yang sangat diinginkan bagi kalangan yang berkecimpungan atau pengguna IT. Selain dapat digunakan di mana saja, laptop juga menjadi gaya hidup seorang profesional. Kemana-mana bisa dibawa dan digunakan. Berikut review materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.